Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi teman-teman. Pagi. Baik lagi dalam diskusi di pagi hari yang sejuk ini, yaitu membahas tentang seputar zakat, infak dan sedekah. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai zakat pertanian dan perkebunan. Zakat ini ataupun usaha ini sebenarnya sudah ada dari zaman dulu ya. Dari zaman para nabi, para sahabat, bahkan di Indonesia yang merupakan negara agraris ya. Pertanian dan perkebunan sudah terjadi lama ya. Profesi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Islam mengatur zakat dari hasil pertanian dan perkebunan? Secara umum sebenarnya pertanian dan perkebunan itu sektor yang sangat penting ya. Dan dalam praktiknya ini terbagi menjadi dua. Dalam hal segi pengelolaan terbagi menjadi dua, yaitu adalah sektor individual dan sektor korporasi. Individual itu cenderung kecil dan korporasi adalah yang sudah besar ya, ataupun berkelompok. Kita bahas yang pertama dulu. Kita bahas model yang pertama ya, yaitu model individual. Model ini biasa dikelola secara individual ataupun dalam skala yang lebih kecil lah. Bisa satu keluarga ataupun satu kelompok kecil yang pengelolaannya masih tradisional. Misalnya ya seperti sawah, kebun, ataupun ya perkebunan dan pertanian kecil lah di desa-desa. Itu adalah masuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok yang menggunakan model individual. Kemudian kelompok yang model korporasi ini adalah kelompok yang sudah lebih profesional ya, ataupun skalanya lebih besar, entah itu teknologinya, sumber daya manusianya, dan yang lain itu sudah lebih modern. Contohnya seperti perkebunan besar ataupun pabrik perkebunan besar, perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, teh, dan sebagainya. Izin tanya Mas, Oke. kalau modelnya berbeda, berarti pengaruh nggak ke cara ngitung zakatnya? Jelas pengaruh banget ya. Karena individual ini kan lebih kecil ya, dan kalau korporasi itu kan lebih besar, sehingga kalau secara fikih itu pun perhitungannya berbeda. Jika individual itu lebih cenderung ke perhitungan zakat menggunakan fikih klasik ya. Dari misal nisabnya, haulnya, sampai ke tarif ataupun takaran zakat yang dikeluarkan berapa persen. Kalau individual cenderung lebih menggunakan fikih klasik yang sudah kita pahami selama ini. Tapi jika pengelolaannya adalah secara korporasi, itu akan beda lagi dengan yang tadi individual, yaitu menggunakan perhitungan yang berdasar pada neraca keuangan ataupun laporan keuangan yang ada di korporasi tersebut. Karena korporasi itu sudah mirip dengan bentuk usaha ataupun investasi ya, bukan seperti perkebunan ataupun pertanian yang tradisional. Kalau korporasi ini sudah cenderung ke bentuk usaha atau investasi, sehingga fikihnya pun berbeda. Intinya hikmahnya adalah agar tercipta keadilan di sini ya. Entah itu keadilan untuk muzaki ataupun keadilan untuk mustahik. Yang jelas kewajiban zakat masih tetap dipahami dan disesuaikan terhadap kondisi yang ada, yang benar-benar tetap relevan dan tetap bermanfaat bagi umat. Oke, cukup ya teman-teman diskusi kita di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi pengingat bahwa
sebenarnya di segala bentuk penghasilan ya, bentuk pekerjaan kita, salah satunya perkebunan dan pertanian, itu tetap ada zakat ya, tetap ada zakat yang dikenai. Hanya saja tadi konsepnya berbeda antara individual dan korporasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jika teman-teman suka video ini, bisa like, komen, dan share seluas-luasnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.